Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya berjudul Aspek Keperilakuan pada Akuntansi Pertanggungjawaban. Yang pertama, pengertian akuntansi keperilakuan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Siegel-Marconi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpin olehnya. Jaringan pertanggungjawaban. Yang pertama, struktur organisasi dijabarkan menjadi sebuah jaringan pusat pertanggungjawaban individual atau unit organisasi yang berjalan menjalankan sebuah fungsi. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, pertanggungjawaban dan lingkup kewenangan bagi setiap individu dari semua jenjang manajemen harus ditentukan dan dijelaskan secara jelas. Selanjutnya, struktur organisasi diharapkan mampu menjelaskan hubungan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individu, jaringan organisasi, atau pertanggungjawaban. Secara ideal mampu menggambarkan bagaimana masing-masing fungsi dan mampu mengelola input untuk menghasilkan output secara efisien. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup dari wewenang untuk setiap individu, dari eksekutif puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah, harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada hierarki yang berbeda. Jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen pusat pertanggungjawaban. Dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, pusat pendapatan. Yang kedua, pusat biaya. Yang ketiga, pusat laba. Dan yang keempat, pusat investasi. Perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individu. Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki hubungan antara informasi akuntansi dan memperhatikan aspek manusia dari segi perencanaan. Akumulasi data dan pelaporan setiap struktur organisasi dan pertanggungjawaban secara hierarki serta mendorong keberhasilan manajer mencapai tujuan. Korelasi struktur organisasi. Struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Struktur horizontal. Jika dimaksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Selanjutnya, pemilihan struktur. Tidak satupun struktur tersebut di atas yang lebih superior. Efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Pada perusahaan kecil, presiden direktur mungkin memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dan hanya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab secara parsial berdasarkan fungsi. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Setelah struktur network dari pertanggungjawaban ditetapkan, maka dilakukan perencanaan, akumulasi data dan pelaporan. Elemen cost dan revenue keduanya ada dalam anggaran dan dapat akumulasi hasil aktual. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban atau responsibility budget. Yang kedua, akumulasi data atau data accumulation. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban atau responsibility reporting. Kesimpulan, akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian dalam akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek tanggung jawab dari suatu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan, bagian, atau segmen tertentu. Tidak hanya hal itu saja, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi
pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian bagi organisasi. Permasalahan yang terkait keperilakuan dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat berdampak serius baik bagi individu maupun kelompok atau organisasi. Perilaku menyimpang dari apa yang diharapkan, rendahnya motivasi dan tidak layaknya para manajer pusat pertanggungjawaban adalah contoh-contoh dari dampak yang dihasilkan akibat gagalnya pusat pertanggungjawaban untuk mengakomodasi aspek-aspek keperilakuan secara tepat. Dengan demikian, aspek keperilakuan menjadi aspek penting lain di samping aspek perancangan jaringan pusat pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.